Manfaat analisis biaya, volume, laba di dalam penganggaran. Hubungan di antara beberapa elemen. Apa itu analisis biaya, volume, laba? Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya biaya dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai. Penjualan dari produk yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Analisis untuk melihat ketiga variabel tersebut, itulah yang disebut dengan analisis biaya, volume, laba. Analisa biaya, volume, laba. Pengertian analisa biaya, volume, laba. Analisa biaya, volume, laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba sangat membantu manajer untuk suatu perusahaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan 5 elemen berikut ini. 1. Total biaya tetap. 2. Harga pokok. 3. Volume. 4. Biaya variabel per unit. 5. Bauran volume produk. Analisis biaya, volume, laba sangat membantu manajer suatu perusahaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan elemen berikut ini. Yang pertama, harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, bauran volume produk yang dijual, yaitu proporsi volume relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Asumsi di dalam analisis biaya, volume laba. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Berarti, harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Jumlah persediaan tidak berubah. Margin kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, dan margin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Terdapat 2 kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya diferensial atau biaya relevan. Yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang, dan yang kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif.
merupakan biaya yang akan datang. Biaya relevan bukanlah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan di masa lalu atau biaya historis, tetapi merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang. Memang, dalam memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang, perusahaan dapat mempergunakan data historis, tetapi data historis tersebut hanya digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi tentang besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang untuk suatu proyek tertentu. Dan biaya historis itu sendiri tidak relevan dengan keputusan yang akan diambil, karena itu sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah dengan keputusan apapun, baik saat ini maupun yang akan datang, tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan. Biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang harus merupakan biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang tidak memberikan perbedaan di antara berbagai alternatif yang ada, maka biaya tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan. Misalnya, biaya depresiasi aktiva tetap untuk dilaksanakan. Manfaat analisis biaya diferensial. Penggunaan biaya relevan di dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Karena tanpa mempergunakan metode biaya relevan ini, ada kemungkinan beberapa persoalan yang dihadapi perusahaan dapat berakibat pada pemilihan jalan keluar dan keputusan yang salah oleh pihak manajemen perusahaan. Memang, tidak setiap persoalan biaya di perusahaan dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis biaya relevan ini, tetapi terdapat beberapa persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode ini, antara lain: 1. Menerima pesanan tambahan, 2. Menurunkan harga pesanan khusus, 3. Keputusan yang memproduksi sendiri atau membeli, 4. Keputusan untuk menutup fasilitas, 5. Keputusan untuk menghentikan produk tertentu, 6. Keputusan untuk memproses lebih lanjut dan atau tidak, 7. dan yang lainnya. Menerima pesanan tambahan. Terkadang, perusahaan yang masih berproduksi di bawah kapasitas terpasang menerima pesanan tambahan dari pelanggan. Volume produksi semula sebelum pesanan tambahan itu datang, dijual dengan harga tertentu. Tetapi kemudian, pada saat datang pesanan tambahan tersebut, pelanggan menawar dengan harga di bawah harga jual semula. Tentu saja, pihak manajemen perusahaan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut karena harga yang diminta pelanggan di bawah harga jual normal. Tetapi, di pihak perusahaan juga memiliki pilihan untuk menerima pesanan tersebut karena perusahaan belum bekerja sesuai dengan kapasitas terpasang. Perusahaan memiliki peluang untuk memanfaatkan mesinnya sesuai dengan kapasitas optimal. Persoalannya adalah pada harga jual. Jika perusahaan menghadapi kasus seperti itu, maka perusahaan dapat mempergunakan analisis biaya diferensial untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Menurunkan harga pesanan khusus. Ada kalanya pelanggan tertentu meminta perlakuan khusus dalam membeli produk yang mereka inginkan. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa tambahan aksesoris, pemberian warna khusus, pemberian kemasan khusus, ataupun permintaan yang lain. Biasanya permintaan khusus tersebut akan mengakibatkan penambahan biaya bagi perusahaan. Jika penambahan biaya ini tidak dibarengi dengan peningkatan harga jual produk pesanan khusus tersebut, itu artinya terjadi penurunan harga jual dibanding harga penjualan sebelumnya. Penambahan biaya akibat pesanan khusus ini dapat diperlakukan sebagai biaya relevan bagi perusahaan karena biaya-biaya tersebut dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi tambahan tersebut. Keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. Umumnya, sebuah perusahaan manufaktur adalah membeli bahan baku dan kemudian memprosesnya menjadi produk jadi. Artinya, sebuah perusahaan manufaktur memang memiliki kegiatan utama memproduksi suatu jenis produk tertentu. Tetapi, ada kalanya sebuah perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan untuk memproduksi sendiri produknya seperti semula atau membeli kepada pihak lain. Pilihan membeli kepada pihak lain tersebut muncul karena beberapa penyebab. Yang pertama misalnya karena harga beli dari perusahaan lain lebih murah, kapasitas produksi perusahaan sulit untuk ditambah dan sebagainya. Jika kondisi seperti itu yang dihadapi perusahaan, maka
dapat mempergunakan analisis biaya diferensial sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan operasi. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada situasi di mana aktivitas operasi mengalami kerugian terus dan tidak bisa dihindarkan. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan, seperti tingkat persaingan yang tinggi, kegagalan perusahaan yang meningkatkan pangsa pasarnya, harga jual produk perusahaan yang terlalu tinggi, daya beli masyarakat rendah, dan berbagai faktor lainnya. Berbagai faktor tersebut dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian usaha yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Karena perusahaan harus menanggung biaya tetap di dalam suatu periode tertentu, walaupun aktivitas usaha dihentikan untuk jangka waktu tertentu. Lain halnya kalau perusahaan menutup usaha secara permanen dan melikuidasi seluruh asetnya. Biaya, volume, laba. Keputusan untuk menjual langsung atau memprosesnya lebih lanjut. Perusahaan yang menghasilkan suatu produk tertentu terkadang memiliki peluang untuk menjual produknya tersebut secara langsung atau memprosesnya lebih lanjut dengan harga jual yang lebih tinggi. Jika rasilitas produksi yang dimiliki suatu perusahaan memungkinkan untuk memproses produk tersebut menjadi produk lanjutan, maka untuk melakukan itu perusahaan tinggal mengeluarkan biaya variabel tambahan saja. Pengaruh terhadap anggaran laba. Keputusan untuk menjual sejumlah produk kepada konsumen tersebut dengan harga yang lebih murah dibanding yang lainnya dengan berbagai alasannya memiliki pengaruh secara langsung terhadap pencapaian anggaran perusahaan. Anggaran disusun asumsi dasar, salah satunya adalah dengan beberapa harga telah ditetapkan pada suatu tingkat tertentu. Jika dalam pelaksanaannya kemudian perusahaan merubah harga jual menjadi lebih rendah, tentunya hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Laba usaha yang dianggarkan dapat dipastikan tidak akan tercapai, tetapi jika perusahaan mempertimbangkan faktor lain, misalnya suatu wilayah tertentu, maka ketidakmampuan perusahaan untuk mencapai laba yang dilanggarkan dapat ditolerir, dengan harapan setelah pasar dikuasai perusahaan dapat merubah kebijakan penjualannya pada waktu mendatang. Biaya konversi. Jika suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan komposisi biaya yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Maksudnya, jika perusahaan memiliki dua produk untuk dihasilkan dengan jumlah laba per unit yang sama antara satu produk dengan yang lainnya, maka perusahaan harus melihat komposisi biaya di antara kedua produk. Dengan melihat dan menganalisis komposisi biaya masing-masing produk tersebut, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi salah satu produk saja yang memberikan keuntungan total yang lebih besar bagi perusahaan.